Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wala kulli hal. Al-yawma nahdim ala amwalihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Baruga. Kali ini kita akan mempelajari untuk mencari ibrah pada pengalihan yang tiba pada bagian ke-33, pengalihan kesaksian. Kesaksian adalah sesuatu yang diterangkan dari pihak lain untuk diri seseorang. Setidaknya kita pahami dalam perspektif terminologi. Saksi yang benar memiliki eksistensi. Eksistensi artinya tidak terpengaruh dan tidak mengalami ketergantungan. Dia menjadi saksi dari subjek pelaku. Perbuatannya dialihkan menjadi kesaksian yang diterangkan oleh saksi. Setidaknya itulah yang kita maknai dengan pengalihan kesaksian. Di peradilan dunia ada saksi yang memerankan dan ada saksi meringankan, ada saksi ahli. Di hari pembalasan ada saksi namanya saksi pelaku atau saksi yang terlibat. Mereka bersaksi di hari di mana mulut dikunci dan yang bersaksi adalah kaki dan tangan. Di surah Yasin tadi saya coba untuk jadikan mukadimah sebelum menyampaikan materi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, di zaman Orde Baru dikenal satu paradigma pembangunan, yaitu membangun manusia seutuhnya. Seutuhnya dimaksud di situ adalah membangun lahir dan batin, membangun jasmani dan rohani. Jadi kita ini terdiri atas tubuh dan roh. Yang menurut Ustaz ketika nasihat
yang dilengkapi pada tubuh. Tubuh ini memiliki peran-peran, bahkan ada peran seks. Kadang-kadang dengan sangat hilang sangat. Penciptaan manusia ini sungguh sangat sempurna. Di tubuh manusia ini juga ada peran-peran. Kaki diberi sepatu, mata diberi kacamata untuk memperjelas penglihatan. Terkadang ada orang menyembuhkan kabel dari telinganya dengan handphone. Dan ada peran satu, yaitu arloji. Arloji itu jam tangan untuk mengukur waktu. Yang saya ingin kemukakan di sini adalah ada dua figur arloji dan figur jaksa. Beberapa pekan lalu kita ikut diramaikan dengan adanya arloji jaksa. Jaksa itu manusia sebagaimana kita ini, sama-sama manusia yang terdiri dari figuran-figuran. Arloji adalah figuran yang menunjukkan waktu. Tapi arloji jaksa ini tidak hanya menunjukkan waktu, dia juga menunjukkan dirinya, spesifikasinya, harganya, tipenya, dan semua yang dia tunjukkan. Lalu kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan negara yang harus dilakukan oleh seorang pejabat negara. Dia dulu dimasukkan dalam laporan LHKPN jaksa. Namanya saja ya AK yang menjadikan LHKPN-nya 31 Januari 2020. Jamaah salat subuh dimuliakan Allah. Pemilik arloji adalah Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung. Tidak tercantum di LHKPN. Jumlah harta 5,6 miliar. Harga arloji 1,1 M. Ini dilansir di media sosial. Inilah yang jadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita mengenai bahwa peraga-peraga ini akan menyebutkan diri, akan membuka rahasia mengenai kesaksian. Kesaksian arloji jaksa itu fenomenal. Cukup mengingatkan bahwa tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Ibrah arloji itu bicara spesifikasinya, bahkan menunjukkan hubungan lain. Ada kesenjangan antara arloji dengan kesaksian perilaku pemilik. Di dunia, pemilik arloji bisa mengklarifikasi. Di dunia, pemilik arloji bisa menjelaskan, memberikan kesaksian. Di akhirat, mulut dikunci, kaki dan tangan yang bicara, dan tidak ada klarifikasi. Ini cukup memberi contoh kepada kita. Adanya peringatan-peringatan Allah, pendengaran, penglihatan, dan menjadi saksi di hari pembalasan. Jamaah sungguh dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuqalu aqdam
Ingatlah di hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisah. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Semua ini akan bersaksi di hari pembalasan. Dia akan bersaksi tentang hal-hal yang apa yang kita lakukan. Dan oleh karena itu di dunia ini kita harus senantiasa menjadikan hidup kita ini memiliki pegangan, pedoman, agar supaya tidak tergiring kepada hal-hal yang menyesatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran At-Taubah 105, bekerjalah maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang baik, mengetahui yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi sesama mukmin saling beriman. Kita bekerja berdasarkan sunnah Rasul, berdasarkan pemahaman kita Al-Quran sebagai pegangan berdasar berintegriti dan keyakinan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Semua